Untuk pembuatan filter air yang semua airnya keruh, tidak bisa dipakai untuk dikonsumsi, misalnya untuk mandi saja. Prosesnya adalah kita siapkan pralon diameter 2 inci, 3 inci atau 2,5 inci sepanjang 4 meter, kemudian kita bagi 4. Nah, seperti pada gambar, nanti satu batang 2 inci, 2,5, 3 atau 3,5 in. Kemudian kita potong menjadi 4, masing-masing 1 meter. Jadi nanti ada 4 tabung pralon, masing-masing panjang 1 meter. Kemudian kita siapkan dop atau tutup pralon. Nah, tutup pralon nanti menyesuaikan besaran pralon. Kalau pralonnya 2 inci ya otomatis tutupnya 2. Jika 2,5 in maka tutupnya 2,5 dan seterusnya. Kemudian bahan yang lain adalah pipa listrik. Berikut L-nya. Itu pipa listriknya cukup satu batang. Kemudian kita siapkan L. Kita siapkan L listrik. Kita siapkan L listrik sebanyak 8 biji. Kemudian selang 4/8 kira-kira masing-masing 110 cm. Nah, 4 buah selang 4/8 masing-masing kira-kira 110 sampai 115 cm. Alat-alatnya cukup dengan menggunakan tambahan lem, kemudian gergaji kayu atau gergaji besi, bur atau obeng untuk melubangi tutupnya. Langkah pertama adalah pasang masing-masing pralon dengan dopnya seperti pada gambar. Pasang-pasang masing-masing pralon dengan dopnya, kemudian dilubangi bagian bawahnya, kemudian dipasangkan pralon listrik. Nah, buat sedemikian rupa 4 pralonnya sehingga nanti bisa dipasangi selang. Kemudian pasang tutup bagian atas, tapi jangan dilem dulu. Kemudian dilubangi sebesar pralon listrik. 4-4-nya sama sebesar pralon listrik. Kemudian isinya adalah siapkan batu zeolit kira-kira cukup untuk 2 tabung. Siapkan batu zeolit kira-kira cukup untuk 2 tabung. Batu ini bisa didapatkan di toko ikan hias atau di toko bahan bangunan. Kadang-kadang ada batu zeolit ini. Kalau di Jogja harga batu zeolit ini 1 bagor kira-kira isinya 30 kalinya ini harganya 40.000. Kalau Jogja 1 bagor 40.000. Kemudian siapkan pasir kira-kira cukup untuk mengisi 2 batang pralon yang masing-masing panjangnya 1 meter. Nanti zeolit kita masukkan ke pralon 1 dan pralon 2 dan pralon 3. Kemudian pasirnya kita cuci dulu. Setelah dicuci kita masukkan nanti ke pralon 1 dan pralon 2. Nah, sebelum dimasukkan batu zeolit dan pasirnya, di bawahnya kita berikan serabut sabut kelapa atau ijuk atau filter atau apa, agar nanti lubang di bawah tidak tersumbat ketika air mengalir. Kemudian proses pembuatan filter adalah demikian rupa. Nah, sebelum kita masukkan pasir dan atau batu zeolitnya, kita siapkan pralon yang lebih kecil sedemikian rupa nanti untuk mengganjal di bawahnya, ya, agar tidak menutupi pipa keluaran air. Ini kita buat
sedemikian rupa. Nanti kita masukkan sehingga tidak menutup air. Nah, bagian atasnya kita buatkan dari botol aqua, kemudian kita lubang-lubang seperti ini. Nah, kemudian ini nanti kita masukkan dulu yang ini, kemudian atasnya yang ini. Nah, nanti sedemikian rupa bentuknya. Jadi ini peralonnya yang kira-kira lebih kecil dari peralon yang tabung tadi. Kemudian kita siapkan bekas botol aqua, kita potong sedemikian. Nah, ini kita taruh di atasnya. Kemudian ini kita masukkan dulu. Nah, kemudian di atasnya hijau. Di atasnya di sini hijau. Nah, nanti setelah ini kita masukkan baru batu yeolit atau pasirnya kita masukkan. Sehingga nanti batu yeolitnya itu ada di atas hijau. Sehingga di bawah nanti terdapat air yang bersih. Nah, kita buat sedemikian rupa. Satu tabung berisi batu zeolit, satu tabung berisi pasir. Kemudian kita buat dua lagi, satu tabung berisi pasir dan satu tabung berisi zeolit. Jadi nanti totalnya ada dua tabung berisi batu zeolit dan dua tabung berisi pasir. Nah, nanti kita coba kita rangkai. Nah, sudah jadi sedemikian rupa bentuknya. Yang putih itu berisi pasir, yang abu-abu berisi batu zeolit. Nanti kita tinggal kita rangkaikan saja. Airnya nanti akan mengalir dari yang pasir yang sebelah kiri, kemudian masuk dari tabung yang pasir yang warna putih, nanti masuk ke tabung yang berwarna abu-abu. Kemudian dari yang warna abu-abu nanti masuk ke yang warna putih, dari yang putih kemudian nanti masuk yang warna abu-abu. Nah, inilah penampakan dari filter air yang sudah 75% jadi. Nanti air akan masuk dari tabung pasir nomor 1, dari tabung pasir nomor 1. Kemudian di dalam sini ada pasir, nanti akan tersaring lewat pasir. Kemudian akan keluar lewat lubang yang bawah. Nanti akan kami sambungkan dengan menggunakan selang ini, menggunakan selang ini. Dari bawah kemudian akan mengalir ke atas. Dari sini nanti akan mengalir ke bawah melewati batu zeolit. Setelah melewati batu zeolit nanti akan keluar, akan kami sambungkan lagi dengan menggunakan selang. Nanti akan naik lagi airnya, kemudian akan difilter lagi melewati pasir yang di tabung nomor 3. Setelah itu nanti dari tabung pasir nomor 3 akan keluar lagi masuk ke tabung batu zeolit. Nah, dan keluarannya ini nanti airnya sudah air bersih dan sudah layak untuk dipakai untuk memasak atau membuat air minum. Pada awal mula dulu kami buat air yang kami masukkan ini, ketika kami cekkan ke dinas kesehatan itu tidak layak untuk dipakai untuk dikonsumsi. Kemudian setelah kami buatkan filter, maka setelah kami tes ke dinas kesehatan sangat layak untuk dijadikan air minum. Nah, ini akan kami sambungkan dengan menggunakan selang sehingga nanti akan kelihatan hasil airnya. Jadi nanti ketika menyambung, sambung selang dulu, masukkan air dulu ke pasir nomor 1. Jangan lupa sebelum dimasukkan pasirnya dicuci dulu ya. Pasir dicuci dulu, walaupun mencuci menggunakan air yang dari sumur yang tidak bersih ya. Dicuci dulu. Nah, nanti setelah itu ketika ini dimasukin air, biarkan air keluar dulu, kira-kira 1 atau 2 liter. Setelah itu sambungkan selang ke batu zeolit. Kemudian setelah itu penuh, maka air akan keluar dari sini. Dibiarkan dulu selama 1 atau 2 liter. Setelah itu buang airnya, baru disambungkan ke atas. Kemudian nanti akan mengalir terus sampai di bawah. Setelah air keluar dibiarkan dulu 1 sampai 2 liter. Kemudian masukkan ke tabung keempat. Kemudian dibiarkan saja dan ditunggu dimasukkan ke dalam tabung dan diambil setelah air jernih atau dianggap jernih dan layak untuk diminum.
Ini akan kami sambungkan selangnya dan akan kami coba. Setelah selesai pembuatan, kita rakit, kita jadikan satu semua tabung filter. Kita tes dulu mulai tabung filter yang isi pasir yang nomor 1. Ini pasir yang pertama. Ini airnya. Kita coba kita alirkan airnya. Setelah mengalir kira-kira 1-2 liter, kemudian kita sambungkan tabung yang kedua, yaitu berisi yeolit. Nah, air sudah mengalir, dan aliran pertama karena pasirnya yang pertama tadi masih kotor, maka air mengalir dalam kondisi yang agak kotor, berwarna kuning. Lama-kelamaan akan menjadi putih. Kita biarkan mengalir dulu. Ini filter pertama menggunakan pasir ya. Airnya berwarna kuning, agak keruh. Ini sudah lumayan agak bersih. Nah, setelah mengalir sekitar 1-2 liter, kita tunggu sekitar 1-2 menit. Kemudian kita sambungkan, kita gabungkan tabung filter yang kedua. Nah, ini sudah saya pasangkan filter kedua, tabung yeolit yang kedua. Airnya masih berwarna keruh karena di tabung yeolit memang pada awalnya ketika pencucian kan masih agak kotor. Jadi ketika beri air dari tabung pasir pertama, keluarannya yang pertama kotor, tapi berikutnya bersih. Berikutnya cukup bersih. Nah, akan kita lanjut, kita coba pada filter tabung yang ketiga. Kita matikan dulu. Nah, ini tabung tes tabung pada posisi tabung berisi pasir yang nomor 3. Kita hidupkan dulu. Nah, airnya mengalir. Kemudian nanti kita lihat akan mengalir ya. Ini bocor, nanti kita betulkan setelah percobaan selesai. Dan air sudah mengalir. Kita tunggu sampai dari tabung 3 airnya mengalir. Dari tabung 3 air sudah mengalir cukup deras. Cukup deras airnya mengalir, dan ini masih ada yang bocor. Jadi ada kebocoran, nanti harus kita tutup kembali pada bagian-bagian yang bocor. Kita akan mencoba menutup bagian yang bocor. Kita lanjut pada tabung yang keempat. Nah, ini sudah kami pasang filter yang keempat, dan nanti akan kita lihat hasilnya. Nah, ini percobaan terakhir final. Jadi kita akan melihat hasil akhir dari pembuatan filter ini. Yang tadinya air itu keruh, berwarna coklat dan agak berbau mengandung zat besi. Nanti akan kita lihat hasilnya. Ini saya baru mencoba ini, baru mencoba mengalirkan sekali ini. Jadi pada awalnya nanti akan keruh, tampak di gelas akan keruh. Nanti pada awalnya tampak di gelas akan keruh. Sudah mulai mengalir airnya. Nanti tampak di gelas pertama akan keruh. Pertama keruh mengalir ke gelasnya. Nah, ini akan saya buang pada gelas aliran yang pertama. Kemudian yang kedua sudah agak mulai bening. Nah, kemudian ketiga mungkin bisa sampai ke 10 atau 20 gelas. Airnya baru yang bersih nampak ya. Karena pasirnya ketika mencuci tidak bersih ya, kurang bersih, jadi harus bersih sekali. Nah, ini yang kesekian kalinya, dan nanti akan kita lihat pada hasil akhir ya. Nah, ini awalnya air ketika kami tampung seperti ini pun sudah kami saring. Awalnya seperti ini, jadi agak keruh. Airnya agak keruh ketika awal kami sebelum dilewatkan ke filter.
Dan ini tidak kami minum, ini air ini hanya untuk mencuci dan mandi saja. Nah, dan ini adalah air yang biasa kami gunakan setelah melalui filter tabung. Jadi filter ini berangkat dari keran air yang sama dengan yang saya buat, kemudian air yang sama dengan filter yang sedang kami kerjakan, kemudian masuk ke filter berisi pasir, kemudian yang kedua berisi batu hyalit, yang ketiga berisi pasir, yang keempat berisi batu hyalit, dan yang terakhir ujung dari pralon adalah berupa selang untuk akuarium. Kemudian saya masukkan ke dalam bak ember besar. Nah, jadi kami menggunakan air keluaran final ini untuk konsumsi sehari-hari, dan hasilnya sangat bagus. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Anwarudin Hisam yang telah membantu keluarga kami dalam menyelesaikan masalah kebutuhan air sehari-hari. Karena ketika dulu kami mencari informasi bagaimana cara penjernihan yang murah, praktis, baik pembuatan maupun perawatannya, dan atas petunjuk dari Bapak Dr. Anwarudin Hisam yang sekarang berada di Malaysia, akhirnya kami dan keluarga bisa menikmati air bersih tanpa harus membeli air isi ulang. Sekali lagi pada Bapak Dr. Anwarudin Hisam kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, nanti ketika filter sudah jadi, memang sepintas jika menggunakan air bersih yang disaring itu tidak kelihatan ya, sepintas. Tapi setelah dalam jangka 1 atau 2 minggu akan kelihatan bahwa gayung yang berada pada air yang tidak lewat filter, maka dalam 1 atau 2 minggu itu akan berwarna hitam sedemikian rupa. Itu sedemikian rupa, dan yang melewati filter akan berwarna lebih cerah, jadi lebih bersih ya, lebih bersih walaupun sudah sampai 1 bulan lebih tidak kami cuci ini gayungnya. Di sebaliknya juga sama, ini jarang kami cuci dan sudah hampir sebulan lebih tidak dicuci. Yang gayung lewat filter itu bersih. Nah, yang gayung tidak lewat filter itu hampir setiap 3-4 hari kami cuci, karena kalau tidak akan berwarna hitam seperti yang ada pada tangkainya, pada ini pegangan tangannya itu berwarna hitam. Demikian, semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada ide-ide kreatif berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like.